Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview bagaimana proses atau kekuatan bibit di tengah cuaca panas yang sangat panas ini. Selain daripada itu, kita akan melihat bibit apa saja yang ada di jenis lingkungan hidup. Teman-teman sekalian, perlu diketahui untuk bibit yang memang hari ini saya buatin konten, itu bibit-bibit sisa dari tahun kemarin yang memang belum ada masyarakat yang minta atau membawa bantuan. Ini salah satu bibit yang jenis kayak PT, tetapi justru ini adalah bibit flamboyan namanya. Ini cocok ditanam di pinggir jalan teman-teman, dan kayaknya sudah layu karena terik matahari yang cukup panas. Jadi bibit flamboyan ini juga dia cocok untuk ditanam di pinggir rumah atau di lapangan, karena selain dari dia kuat bertahan hidup, dia juga sangat lebat ketika tumbuh besar dan cocok sekali untuk tempat berteduh, dan ya lumayan untuk buat istirahat ketika sudah besar. Jadi teruslah berbicara tentang hijau alam punya kita ini, teruslah bicara tentang tanaman, bagaimana upaya kita untuk melestarikan alam, dan kita sama-sama saling membantu antara satu sama lain dan sering mengajak antara satu sama lain untuk menanam pohon di pekarangan rumah kita, di lahan kebun kita, di gunung kita. Baik teman-teman, ini adalah gelodok. Dia sejenis dengan pencakar langit atau sejenis cemara dan sebagainya. Dia akan tumbuh besar dan sekitar bisa hidup sekitar 100-an tahun, dan tingginya sekitar bahkan bisa tinggi 100 meter. Nah, keunggulan dia juga bisa ditanam di lapangan, itu cocok sekali di pinggir jalan dan sebagainya. Karena semua ini adalah upaya melestarikan alam, tidak hanya bicara dan kata-kata, tetapi harus dilakukan dengan tindakan. Semoga kita dapat melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan bumi kita, menyelamatkan bumi, salah satu menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan generasi kita ke depan, agar semakin hijau bumi kita, semakin hijau bima kita, maka minimal satu pohon kita tanam per pekarangan rumah, sehingga kesadaran itu akan timbul terus-menerus di masa yang akan datang. Ini teman-teman sejenis sakura, pohon sakura, tetapi dia lebih peka dan tahan musim panas dia. Jadi bagi masyarakat atau teman-teman komunitas yang masih membutuhkan bibit dan untuk ditanam di lahan kosong, lapangan, pekarangan rumah, silakan hubungi langsung di Dinas Lingkungan Hidup untuk memasukkan bahan-bahannya sesuai dengan persyaratan agar bisa kita salurkan dan langsung di tempatnya. Oke teman-teman, bibit ini gratis, jadi tidak ada biaya satupun. Maka teman-teman atau masyarakat di seluruh Kabupaten Bima yang menginginkan bibit, silakan datang langsung, membawa berkas KTP, fotokopi komunitasnya, cap dan sebagainya, langsung disalurkan di Dinas Lingkungan Hidup di bidang P3R 6. Inilah suasana tempat persemaian bibit di Dinas Lingkungan Hidup. Di kebunnya ada beberapa bibit yang
masih ada, jadi stoknya sudah kurang, maka teman-teman segera, nah, kebetulan masih ada pohon glodok, kemudian flamboyan dan sebagainya, tapi jangan ditanam di musim panas kalau mau cepat tumbuh. Ini saran saya, kalau mau cepat tumbuh, tanamlah di musim penghujan agar juga kita tidak capek siram. Bisa kita tanam di musim panas ini, cuman resiko matinya lebih tinggi daripada resiko hidup. Maka teman-teman, kalau sudah ambil bibit di Dinas Lingkungan Hidup, baiknya disemai dulu, dirawat dulu di tempat yang kita sediakan, baru bisa kita tanam di musim hujan ke depan. Ya, jadi terik sinar matahari sekarang kebetulan ultraviolet lebih tinggi, jadi banyak bibit-bibit yang agak layu meski sudah disiram tadi pagi. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan bukan hanya tumbuhan yang mau mati, tapi juga makhluk hidup lainnya sudah banyak kekeringan. Jadi untuk solusi dari kekeringan itu, mulai sekarang kita harus mulai sadar diri untuk menanam. Menanam ini ada hasil yang kita nikmati nanti, bukan saja kita tetapi generasi-generasi kita ke depan, anak cucu kita ke depan akan menikmati hasil karya kita, hasil jerih payah kita. Dan saatnya kita mulai menyadari diri bahwa menjaga alam itu penting, menjaga kelestarian alam itu penting. Karena apa? Semakin maju zaman, semakin banyak kerusakan alam yang dilakukan oleh banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara 50 atau sampai 25% banyak hanya mahasiswa dan masyarakat dan komunitas yang sadar menanam, sementara yang lain dari 75% itu hanya bicara tentang ekonomi dan merusak. Hal inilah yang mestinya harus kita batasi, dan kita batasi bukan untuk melarang mereka bekerja atau menabang, tetapi inilah ruang kita untuk memberikan edukasi bahwa kesadaran menjaga alam harus dimulai dari hal-hal kecil seperti menanam pohon glodok misal, atau pohon-pohon yang memang sangat dibutuhkan oleh alam atau sangat diminati oleh kita semua. Sehingga apa yang terjadi, kita bukan hanya membantu manusia atau membantu masyarakat atau membantu generasi kita, sebenarnya membantu makhluk hidup yang ada di alam ini, membantu masyarakat peternak, membantu adanya air, kebersihan. Itu tergantung dari banyaknya tumbuhan besar yang ada di alam sekitar. Jadi konsepnya sudah timbal balik. Jadi kita jangan anggap remeh ketika kita tebang pohon satu lalu kita masih menganggap bahwa pasti masih ada mata air yang lain. Hal inilah yang memang harus kita pangkas, teman-teman. Semoga semua generasi muda mulai sekarang harus sadar bahwa alam kita sedang membutuhkan tenaga kita, sedang membutuhkan pikiran-pikiran baik kita untuk menjaganya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke teman-teman, mungkin itu dulu konten hari ini. Salam lestari, semoga alam kita tetap hijau rimbun dan dinikmati oleh masyarakat. Banyak karya kita, dan teruslah jaya bagi teman-teman yang terus bicara tentang
lingkungan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.